Saya di sini Catrana Putri akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa. Nah, Pancasila sebagai filsafat bangsa ini adalah sebuah konsep dasar atau falsafah yang menjadi landasan dan panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila ini merupakan ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Nah, Pancasila juga sebagai filsafat bangsa Indonesia mempunyai arti bahwa Pancasila ini merupakan usaha pemikiran bangsa Indonesia untuk mencari hasil usaha pemikiran bangsa Indonesia untuk mencari kebenaran dan kemudian dianggap sebagai kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Nah, usaha pemikiran itu dilakukan secara mendasar, sistematis, dan radikal. Maka Pancasila sebagai filsafat negara Republik Indonesia dan membawa konsekuensi. Yang pertama, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, sebagai sumber tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yang ketiga, sebagai sumber kekuasaan dalam negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai sumber hukum formal yang lain. Nah, fungsi Pancasila juga bagi bangsa atau negara Republik Indonesia sebagai landasan ideologi atau ideologi nasional yang harus ditaati oleh pemerintah dan rakyat serta seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya adalah terdapat 5 implementasi filsafat bangsa dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dapat dilakukan dengan berbagai aspek kehidupan, baik dalam pribadi maupun sosial. Implementasi yang pertama adalah ketaatan dalam beribadah. Baiklah, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran, sikap moral, dan tingkah laku manusia didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia terhadap lingkungannya. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Nah, yang ketiga ada persatuan Indonesia, nilai yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun negara ini memiliki keragaman budaya, agama, dan suku bangsa yang sangat kaya, persatuan Indonesia diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Prinsip ini menekankan pentingnya toleransi, kerukunan, dan persatuan di tengah perbedaan. Nah, contoh implementasi persatuan Indonesia itu ada kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong dalam menggalangkan kegiatan gotong royong sebagai wujud solidaritas dan kepedulian antar warga dalam membangun komunitas. Melalui gotong royong ini, masyarakat belajar bekerja bersama-sama tanpa memandang perbedaan status sosial atau latar belakang, sehingga tercipta ikatan persatuan yang kuat. Nah, selanjutnya Pancasila sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini saya mengambil 3 contoh implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada demokrasi yang berbasis kebijaksanaan. Nah, ini dapat dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam sistem pemerintahan didasarkan pada hikmat dan kebijaksanaan. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Nah, ini dapat dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mengembangkan potensi masyarakat. Nah,
masyarakat didorong untuk aktif dalam proses pembangunan, mengembangkan keterampilan dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada poinnya itu meskipun Indonesia memiliki banyak keberagaman seperti suku, ras, dan agama, kita harus berperilaku adil kepada semua orang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Nah, di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menghormati hak asasi orang lain.